Haleluya. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri saudara, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh sungguh Engkau Allahku yang baik, haleluya, haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu. Oh haleluya, oh amin. Lagi ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang layak, amin.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu
Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya patut kami persembahkan bagimu Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang besar dan perkasa. Ajaib segala perbuatan-perbuatanmu dalam hidup ini. Pagi yang indah ini kembali kami datang membilang syukur, berterima kasih. Karena Engkau masih beri waktu kesempatan yang begitu indah bagi kami umat-umat. Kembali kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Haleluya, untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Setelah sepanjang minggu yang berlalu Engkau sudah jaga kami, lindungi, pelihara, berkati kami semua. Sehingga kami ada dengan tubuh yang sehat, diberkati. Boleh ada di rumah-Mu. Dan satu maksud kerinduan kami, memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Sebab kami yakin percaya ketika Engkau disenangkan, haleluya, maka Engkau yang bertakhta di tempat maha tinggi, Kau akan hadir dan duduk di atas puji-pujian kami umat-umat-Mu. Pakai semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah pagi ini. Baik hamba-Mu sebagai pemimpin pujian, bermain musik, singer, bahkan hamba-Mu nanti menyampaikan, menguraikan firman-Mu. Dan kami semua umat-Mu ada di dalam urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji-pujian yang sudah dipersiapkan. Kami yakin percaya ketika puji-pujian itu dinaikkan, boleh naik bagaikan ukupan yang berbau harum dan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Gangguan kuasa iblis bentuk apapun mengganggu konsentrasi kami. Haleluya. Kiranya Engkau hancurkan, patahkan oleh kuasa darah-Mu. Sehingga pagi hari ini kami bebas untuk kami meninggikan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih banyak Bapak. Ibadah kami buka dan tabiskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Allah kita Allah yang baik, haleluya. Haleluya. Tidak terasa pagi ini kita sudah berada di bulan kedua di tahun 2025. 1 bulan di tahun 2025 sudah berakhir. Waktu berlalu begitu cepat. Namun sepanjang waktu yang sudah berlalu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus begitu setia menemani langkah-langkah hidup kita. Di setiap tantangan, pencobaan, Ia tidak pernah meninggalkan, tetapi selalu setia menopang kita dengan kasih-Nya. Mungkin ada hal-hal yang terjadi di luar dari keinginan kita, tetapi tetaplah percaya bahwa semua ada dalam kendali-Nya. Sebab Ia Allah yang mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Lebih dalam lagi pagi hari ini Bapa, kami mau menyembah dan bersyukur buat kasih dan setia-Mu yang begitu besar bagi kami Yesus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Teranglah jiwaku, aman bersama.
berdiri saudara, mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin, Yesus. Terima kasih. Lemah, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Allah besar. Haleluya. Lebih dari segalanya, dari harta. Amin, Yesus. Segala tenanglah jiwaku, jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Karena kasih setiamu Tuhan, kami boleh ada sampai pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Oh haleluya. Sungguh Engkau Allah yang baik. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, amin, haleluya, Yesus. Sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia Tuhan. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan ikuti persembahan pujian, dan persembahan pujian pagi ini akan dibawakan oleh keluarga muda. Haleluya.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, Tuhan memberkati persembahan pujian yang sudah diberikan. Haleluya, ada haleluya? Haleluya. Haleluya. Yang pagi hari ini hatinya bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Lambaikan tanganmu saudara, haleluya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar satu pujian yang baru saudara. Pujian ini singkat dan mudah. Saya harap kita bisa menyanyikannya bersama dan mendapatkan sukacita serta kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya. Bangkit berdiri saudara. Hidup ini mungkin memang banyak masalah. Tetapi satu hal yang kita yakin dan percaya. Bahwa yang penting ada Tuhan Yesus. Maka semua masalah kita pasti beres. Haleluya. Takut dan gentar bersama
Tuhan Yesus, beres kami. Haleluya. Sambil bergoyang saudara, jangan ditahan kalau mau memuji Tuhan. Haleluya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting apa? Ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres amin. Yang penting haleluya, sambil bergoyang saudara, tangan di atas. Haleluya. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Pasti beres kabeh. Haleluya. Kita disayang Tuhan. Haleluya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Amin. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Suka-suka. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu disayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Oh, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 amin. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Sungguh Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tidak takut Tuhan, meskipun banyak rintangan yang datang dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau tetap beserta kami Yesus. Lebih dari segalanya kami berharap kepadamu Bapa. Pegang erat
menuntun langkah hidupku. Dan berjalanlah bersamaku seumur hidupku. Haleluya Yesus. Ku tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Kau memegangku. Engkau meneduhkan. Amin. Bagai menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Lagi katakan ku tidak takut. Amin. Haleluya Yesus. Sebab Kau besertaku. Ku tidak, kami tidak bimbang Tuhan. Amin. Sebab Engkau Allahku. Haleluya. Engkau meneguhkanku. Bagai menolongku. Kau batu karangku. Yesus. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Pegang tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus memegangku. Amin. Haleluya. Tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Jemaat saja katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada beserta kami. Dan sekalipun Tuhan Engkau tinggalkan, Engkau selalu setia menopang kami dengan kasih. Oh haleluya Yesus. Baik Engkau Tuhan. Haleluya. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Tetap pegang erat tanganku. Oh haleluya Yesus. Amin, 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 amin. Yesus memberiku kemenangan. Mari katakan sama-sama, Yesus. Kerjaan selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani, Bapak Denny Tampi. Yesus memberiku kemenangan.
Haleluya. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Kami bersyukur padamu. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya dan kami rasakan Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Urapi setiap kami ada saat ini. Setiap pendengaran kami, hati dan pikiran kami. Biar kami benar-benar terkonsentrasi kepada firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Bersyukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Tentunya saya ucapkan selamat pagi kepada kita semua yang ada pada pagi hari ini. Dan terima kasih tentunya kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala walaupun tidak ada di tempat ini, kepada majelis jemaat Tuhan. Kalau saya kembali dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Suatu kepercayaan yang luar biasa dan saya mempersiapkan diri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan dari penyembahan, puji-pujian yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Saya boleh teguhkan oleh pujian dan penyembahan. Kita sebagai pembicara kadangkala agak ragu apa yang akan kita sampaikan, apakah ini benar-benar dari Tuhan. Tetapi lewat pujian, penyembahan, konfirmasi dari pujian penyembahan, saya katakan terima kasih Tuhan. Saya merasa tenang karena saya tahu ini yang Tuhan rindukan saya sampaikan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sampai di sana pendahuluan saya. Kita segera masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab masing-masing di dalam Kitab Rut pasal pertama ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Minta tolong LCD. Kitab Rut pasal pertama ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Tidak apa-apa, jemaat Tuhan tetap duduk saja. Sekali lagi, Kitab Rut pasal pertama ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Haleluya. Saya akan baca. Yang ada bawa Alkitab, membuka Alkitab masing-masing. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Coba kita maju pada ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Puji Tuhan, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saya percaya kita umat Tuhan yang ada di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Dari segi umur, gereja kita kalau tidak salah saya dengar bulan September akan diadakan perayaan ulang tahun. Kali pertama mungkin kalau saya tidak salah ingat ya. Untuk jemaat GPD Betani Peta Rencana umur gereja 75 tahun. Kalau saya tidak salah. Ibu Sekretaris betul kira-kira 75 tahun? Haleluya. Saya percaya jemaat Tuhan yang di tempat ini dewasa di dalam Tuhan. Nah, dari apa yang kita baca di sini, kalau kita lihat dari ayat-ayatnya yang awal, ini sebenarnya mengisahkan tentang seorang yang bernama Elimelek, di mana karena di Israel terjadi kelaparan yang luar biasa. Dalam arti tidak ada makanan di sana. Dan pada akhirnya Elimelek sebagai kepala rumah tangga
Ya biasalah, maklum kalau kepala rumah tangga selalu berpikir untuk masa depan. Haleluya, saya percaya semua kepala rumah tangga demikian. Selalu berpikir mau membuat ini supaya ekonomi saya lebih baik, supaya anak-anak saya bisa sekolah, bisa dikuliahkan, kalau boleh dikuliahkan sampai luar negeri. Haleluya, itu kepala rumah tangga, rindu agar rumah tangga mapan. Dari pujian penyembahan tadi saya melihat berbicara tentang masalah, pergumulan hidup. Tetapi pada kuncinya Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Lewat masalah, lewat pergumulan hidup itu, maka pada ujungnya kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Pujian penyembahan tadi sudah mewakili sebenarnya renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, kita lanjut. Ketika mereka tiba di daerah Moab, maka dikatakan firman Tuhan tidak waktu yang lama, maka Elimelek meninggal. Dan setelah itu Mahlon dan Kilion, anak daripada Elimelek, kawin atau menikah, mengambil istri orang Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan dikatakan firman Tuhan setelah 10 tahun, maka dikatakan firman Tuhan, maka Mahlon dan Kilion meninggal dunia. Haleluya. Dan setelah kita membaca ayat selanjutnya pada ayat yang ke-6 dikatakan, maka Naomi telah mendengar dari Moab bahwa di Betlehem atau rumah roti Allah telah memulihkan sehingga makanan sudah tersedia. Dalam arti sudah tidak terjadi kelaparan di Israel. Karena kita baca kalau dari ayat pertama dikatakan begini, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Berarti kelaparan terjadi saat itu cuma di mana? Di tanah Israel. Coba khusus di tempat di bangsa Israel. Haleluya. Haleluya. Cuma di Israel. Jadi wajar kalau Elimelek berpikir ambil kesimpulan kita mau pergi jadi Moab. Moab termasuk dekat dengan Israel. Supaya dapat makanan. Saya banyak kali mendengar kisah firman Tuhan, cerita firman Tuhan ini. Saya banyak kali mendengar hamba-hamba Tuhan menyampaikan. Saya bukan berarti saya tidak setuju. Ya, itu pendapat mereka. Mungkin Tuhan taruh kepada mereka seperti itu. Banyak hamba-hamba Tuhan bilang begini, Elimelek itu salah mengambil keputusan. So tahu ini Betlehem rumah roti, kenapa dia mesti tinggalkan Betlehem pergi ke Moab? Padahal Tuhan so bilang dari dulu Tuhan mau kumpulkan orang Israel bawa ke tanah Kanaan. So ada di tanah Kanaan, so ada di Betlehem. Kenapa mau keluar ulang? Haleluya. Banyak orang berpendapat. So itu Elimelek meninggal. So itu Mahlon dan Kilion meninggal. Haleluya. Apakah demikian? Haleluya. Saya mau katakan, sekali lagi, kelaparan hanya terjadi di tanah Israel. Tentunya bukan hal yang kebetulan. Semua ada di dalam rencananya Tuhan. Haleluya. Betapa coba Israel. Coba di tanah Israel terjadi kelaparan. Ada apa? Menjadi suatu tanda tanya yang besar. Saya selalu katakan dalam kehidupan kita apapun yang kita alami, dimanapun kita berada, bukan kebetulan. Semua kita ada di dalam rencana, dalam rancangannya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengapa Elimelek mengambil keputusan untuk pergi? Secara manusia saya berpikir wajar sebagai seorang manusia, sebagai kepala rumah tangga untuk membawa istrinya, anak-anaknya ke Moab. Tapi saya mau katakan, secara tidak sadar, secara tidak langsung, Elimelek sadar dan Naomi pada khususnya. Mengapa saya katakan Naomi pada khususnya? Nanti orang lihat sebentar. Ada rencana Tuhan yang indah melalui keluarga ini.
Haleluya. Sekali lagi, kelaparan cuma terjadi di Israel. Dan mengapa dari Israel, dari mungkin ada Bethlehem, ada kota-kota yang lain. Mengapa cuma Elimelek dan keluarganya? Mengapa satu rumah tangga ini yang keluar? Harus meninggalkan Bethlehem, meninggalkan Yehuda, meninggalkan Israel. Mengapa cuma ini, keluarga ini? Mengapa Elimelek dan keluarganya? Ada apa? Haleluya. Ada pertanyaan yang besar, ada apa? Bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan yang harus mereka laksanakan. Haleluya. Kadang-kala dalam kehidupan kita kadang-kala berseru, berteriak, Tuhan, kenapa kita harus lalui seperti ini? Kita so setia. Apa kita yang tidak ikut? Haleluya. Doa, Senin bedstone, Selasa kaum pria, Rabu kaum wanita, Kamis ibadah pertengahan minggu, Jumat doa puasa, malam ada keluarga muda, Sabtu ada pemuda remaja, hari Minggu pagi ada ibadah seperti ini. Wow, lengkap. Haleluya. Terasanya ada EP kosong. Haleluya. Orang gereja kegiatan itu full dalam satu minggu. Luar biasa. Tuhan, kita sok begitu setia, sok melayani Tuhan. Dari muda saya sudah menjadi seorang guru sekolah minggu yang setia. Dari remaja saya sudah menjadi seorang guru sekolah minggu yang setia. Ketika jadi sudah menikah keluarga muda, saya melayani di keluarga muda. Atau bahkan mungkin sudah masa tua, saya sudah melayani sampai masa tua. Tetapi pergumulan hidup tetap ada. Masalah, persoalan tetap ada. So itu orang masih ada hidup di dunia. Tetapi Tuhan bilang semua baik. Pada akhirnya ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Haleluya. Haleluya. Jadi poin yang pertama saya mau katakan, kalau Elimelek ambil keputusan keluar dari Bethlehem pergi ke Moab, jangan pernah kita menghakimi bahwa Elimelek salah mengambil keputusan. Nanti orang lihat sebentar. Nah, kita lanjut. Dikatakan tadi bahwa Mahlon dan Elimelek meninggal, Mahlon dan Kilion meninggal. Maka tersisa siapa? Naomi. Saya katakan orang khususkan ini Naomi. Haleluya. Ada apa dengan Naomi? Haleluya. Ada apa dengan Naomi? Kalau saya coba catat arti kata Naomi dari bahasa Ibrani, menyenangkan dan lembut. Haleluya. Arti kata Naomi menyenangkan dan lembut. Kalau kita baca tadi pada ayat yang ke-20, apa yang dia katakan ketika dia marah, dia terasa kecewa. Apa yang dia katakan ayat yang ke-20? Nah, coba kita baca saja dari ayat 19. Ayat 19 saja dulu. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu. Karena mereka dan perempuan berkata, Naomi kah itu? Ayat 20, tetapi ia berkata, ini Naomi, jawab kepada mereka. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21. Dengan tangannya penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Haleluya. Haleluya. Sangat terbalik ini dengan arti kata dari Naomi, ucapan Naomi yang Naomi keluarkan. Haleluya. Dia begitu marah. Kecewa. Kadang-kala kita juga begitu. Orang so berdoa, Tuhan kita rindu begini, begitu, yang terbaik buat keluarga kita, tetapi ternyata tidak terjadi. Seakan-akan sebaliknya,
Seakan-akan doa yang kita doakan tidak didengar, tidak dijawab oleh Tuhan. Manusiawi Naomi, kecewa. Suami DP anak 2 ketika pergi keluar dari Bethlehem. Dan Bethlehem ada berempat pulang, akhirnya soalnya tidak ada. Marah. Tetapi saya mau katakan mengapa Naomi ini spesial. Walaupun kita sudah baca tadi kekurangannya, dia juga manusia, saya mau katakan. Kita juga manusia. Saya sebagai pembicara manusia, ada kekurangan, ada keterbatasan. Saya tidak sempurna. Mungkin saya lebih di sini, kurang di sini. Haleluya. Tetapi kalau kita mau lihat rencana Allah yang begitu indah sebenarnya lewat Naomi. Coba kita lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Minta tolong. Injil Matius pasal pertama. Ini sebenarnya rahasianya. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dan Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salman. Coba kita perhatikan ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan siapa? Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Ayat yang keenam. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ternyata Naomi ada dalam rencana rancangan Tuhan untuk apa? Membawa Rut ke Bethlehem. Haleluya. 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 Kita sudah baca. Ternyata Rut ini masuk di silsilah Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Haleluya. Secara manusia sangat menyakitkan. Secara daging sangat menyakitkan. Apa yang dialami oleh Naomi. Tetapi Elimelek, Mahlon, Kilion, dan bahkan Naomi tidak sadar. Keluarga mereka bahwa mereka ada di dalam masuk rencana Allah. Untuk misi penyelamatan dunia ini. Haleluya. 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 Jadi saya mau katakan, kalau kita mengalami masalah, ternyata semua seizin Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi. Mengapa, saya sudah katakan dari awal, mengapa harus keluarga Elimelek? Dan sebagai khususnya lagi, saya khususkan lagi, mengapa harus Naomi? Haleluya. Mengapa harus pribadi Naomi yang tinggal hidup yang mampu membawa Rut ke Bethlehem dari Moab ke Bethlehem. Pasti tanda tanya besar, ada apa? Ada apa dengan Naomi itu? Coba kita lihat, saya tidak panjang-panjang. Coba kita masuk dalam ayat pokok yang kita baca yang pertama. Rut pasalnya yang pertama ayat yang ke-15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, kita perhatikan baik-baik ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Selain daripada maut. Haleluya. Saya sempat nonton YouTube. Ada seorang hamba Tuhan, saya tidak perlu menyampaikan siapa. Saya nonton khotbahnya. Dia berbicara tentang Rut. Dia bilang Rut walaupun seorang Moab, tetapi dia memiliki sesuatu yang luar biasa. Kesetiaan.
memiliki iman kepada Tuhan. Dia katakan, dia setia tidak mau meninggalkan Naomi. Rut setia. Dia katakan seperti yang kita baca tadi, Allah mula Allahku. Dia katakan itu berbicara iman daripada Rut. Tapi saya mau katakan dari pembacaan firman Tuhan pada ayat yang ke-16 ini, kita boleh lihat sebenarnya Rut bisa seperti itu karena siapa? Naomi. Haleluya. Kalau orang undur mulai ayat yang ke-8 tidak mengapa. Mari orang lihat ayatnya yang ke-8. Coba kita lihat ayat ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya. Ini Naomi semua pulang kembali ke Bethlehem. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ayat 9. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ada apa? Mertua yang ternyata kalau saya mau perhatikan, Naomi ini adalah seorang mertua, mama mantu yang sangat dikasihi, yang sangat dicintai oleh anak-anak mantunya, menantu-menantunya. Haleluya. 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 Bayangkan dia bilang pulang jo Orpa, pulang jo Rut, kembali ke Moab. So dalam perjalanan ini pulang jo kembali. Bahkan kalau orang baca selanjutnya itu bagaimana dia bilang tidak mungkin dia mau kawin lagi, dia setua untuk mendapatkan anak lagi lalu kawin. Dia bilang tidak mungkin, pulang jo. Tapi kita sudah baca tadi, ini kedua menantu menangis. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya memang pada akhirnya Orpa kembali. Tetapi Rut bertahan seperti ayat 16 yang kita baca tadi. Haleluya. 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 Saya mau katakan, Naomi adalah orang Israel, orang Yehuda, orang yang di Bethlehem, di kota Bethlehem. Dengan budaya, dengan agama yang berbeda dengan Moab, yang adalah kafir, kalau kepercayaan Israel. Tetapi saya melihat Naomi tidak terpengaruh sama sekali dengan budaya, dengan apa yang ada di Moab. Tetapi justru dia mampu mempengaruhi Rut dan Orpa, terlebih Rut. Haleluya. 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 Jangan sampai orang kalau di peta, oh begitu alim, puji Tuhan, oh brur. Tetapi setelah di Manado, aduh. So di tempat-tempat yang terlarang. Atau di kota besar sampai so di Jakarta. Atau mungkin di luar negeri. Jangan sampai. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Justru Naomi mampu memberi dampak yang luar biasa kepada Rut. Mengapa? Mengapa Tuhan harus pilih Naomi? Ini dia. Mengapa Naomi yang harus hidup? Ternyata ada misi Tuhan yang luar biasa. Ada rencana Allah yang Tuhan pakai melalui Naomi. Karena Tuhan tahu siapa itu Naomi. Firman Tuhan katakan, Tuhan Allah kita Allah yang maha tahu. Sampai orang pelubuk hati paling dalam, Tuhan tahunya yang tersembunyi. Kita tidak bisa bermunafik di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Iblis saja. Dia baru berandai-andai. Aku hendak naik ke tempat yang tinggi, mengatasi. Mau menyamai Tuhan, bahkan naik ke atas. Jadi sombong. Tuhan sudah tahu. Haleluya.
Jadi orang ini siapa Tuhan tahu. Haleluya. 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 Tuhan tahu. Jangan usah mau sembunyi. Biar mau di depan tuh orang sok-sok alim jangan guna. Tuhan tahu. Jangan tersembunyi. Haleluya. Dapat lihat. Rut begitu setia. Karena apa? Pengaruh dari Naomi. Bayangkan dari perkataan tadi ayatnya yang ke-16 tadi luar biasa. Tetapi Rut menyahut, jangan memaksa aku meninggalkan ibu. Karena aku ingin pergi. Minta maaf, saya baca di terjemahan yang lain. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Saya katakan tadi, Allah kita Allah yang maha tahu. Tuhan tahu apa isi hati Naomi. Dia timbul pertanyaan, apa sebenarnya itu yang dimiliki oleh Naomi? Haleluya. Apa sebenarnya yang dimiliki oleh Naomi? Haleluya. Dari begitu banyak wanita yang ada di Israel, begitu banyak rumah tangga yang ada di Israel, di Bethlehem. Mengapa harus Naomi sekeluarga? Mengapa harus Naomi khususnya? Dari pembacaan ini ayat yang ke-16 tadi, saya mau katakan, Naomi adalah seorang yang berintegritas. Haleluya. 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 Bapak Gembala sudah sampaikan tentang integritas begitu jelas. Sangat sistematis. Apa arti itu integritas? Tapi saya ambil kesimpulan, perilaku dan ucapan itu harus selaras. Haleluya. Perilaku dan ucapan harus selaras. Bukan hanya di hadapan manusia kau bersandiwara, bukan apa, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah integritas. Walaupun Bapak Gembala sudah jelaskan tidak mengapa, coba kita lihat. Saya coba catat di sini. Arti integritas berasal dari bahasa Latin, dari kata integer. Integer yang artinya utuh dan lengkap. Selanjutnya, integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki, kita lihat baik-baik, potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Haleluya. Haleluya. Integritas merupakan gambaran diri Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Tindakan sehari-hari dapat terlihat. Seorang yang benar memiliki sebuah integritas adalah mereka yang dapat diberi kepercayaan lebih. Hal ini didasarkan pada kesesuaian antara perilaku dan ucapan. Integritas mencerminkan seseorang dengan ciri yang transparan dan apa? Bertanggung jawab. Haleluya. Jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya lebih, bukan sekedar bertanggung jawab. Saya tanya kepada dokter tadi malam dalam ibadah pemuda remaja, dokter, kira-kira latihan boleh berapa lama ada latihan? Karena pemuda remaja memang ada terlambat tadi malam. Saya juga terlambat karena jemput kedua anak saya. Jadi harus terlambat. Dokter bilang 1,5 jam. Bayangkan. Gambaran apa itu? Gambaran integritas. Seorang yang bertanggung jawab. Mempersiapkan segala sesuatu terbaik bagi Tuhan. Bukan sekedar latihan, sekedar. Habis pulang. Sehingga hasilnya pun berbeda. Sangat terlihat jelas berbeda hasil. Haleluya. Saya percaya dokter tidak tinggi hati, rendah hati.
Haleluya. Haleluya. Saya percaya ketika kita akan melakukan sesuatu untuk Tuhan, beri yang terbaik. Latihan dengan terbaik. Haleluya. Dari awal ibadah, saya sudah rasakan hadirat Tuhan. Seperti saya katakan tadi, ketika saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya terima kasih Tuhan. Saya dapat konfirmasi lewat lagu pujian, penyembahan. Oh, terima kasih Tuhan, aman kita. Tenanglah jiwaku. Haleluya. Mau sampaikan firman Tuhan, so legowo, so aman. Karena kita tahu ini Tuhan mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Orang yang berintegritas dikatakan tadi apa? Jujur. Jujur. Puji Tuhan. Saya melihat di Jemaat GPDB Tani Peta, pembukuan untuk keuangan sudah sangat bagus. Ada bendaharanya masing-masing. Lengkap. Bagus. Harus dengan pencatatan yang jelas. Itu menunjukkan orang yang berintegritas. Saya ingat saya dulu pernah jadi bendahara di pemuda remaja. Walaupun mungkin saya seorang laki-laki, karena mungkin Tuhan tahu saya kuliah di akuntansi. Padahal kita tulisan masih lebih bagus anak SD. Bapak Ara itu nyendak kelar SD tapi dia bilang, kok ini tulisan sama tulisan apa toh? Tapi tidak mengapa, memang seperti itu. Mau marah apa? Memang kenyataan. Tapi saya heran, Tuhan, kenapa kita boleh masuk di akuntansi? Ternyata sempat jadi bendahara di pemuda remaja. Dan saya ketika jadi bendahara di pemuda remaja, saya catat dengan jelas sesuai dengan buku yang di bank. DP itu umpama 350.000 rupiah, 250 perak, begitu sekian ada P275. Saya catat itu sama dengan di buku bank. Dan ketika saya laporkan, saya fotokopi itu rekening koran yang rekening buku tabungan itu DP akhir bulan. Saya fotokopi. Akhir tahun dilapor apa dulu saya agak lupa. Pokoknya saya fotokopi. Napa ini buku, napa ini DP buku rekening, napa DP buku. Jelas. Haleluya. Haleluya. Tidak seperti Yudas. Hati-hati. Yudas sudah bersama dengan Yesus 3 tahun lebih. Kita ingat kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus diurapi oleh Maria. Dia meminyaki Yesus dengan minyak yang begitu luar biasa mahal. Sehingga Yudas bilang, pemborosan. Ini orang miskin begitu banyak. Apa ini minyak? Ini nyadak dijual kong kasih ke orang-orang miskin. Padahal dicatat di sana bahwa DP pikiran bukan itu. Tetapi dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa dia seringkali mengambil, seringkali mencuri uang yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dan rekan-rekannya sebagai seorang bendahara. Bahaya. Orang yang berintegritas harus apa? Jujur, transparan, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Jadi jangan heran ketika Anda dipilih jadi seorang bendahara, ketika engkau dipilih jadi seorang WL, ketika engkau dipilih jadi ketua ini, ketua itu, dapat tugas ini, tugas itu. Jangan heran, karena Tuhan tahu kedalaman isi hatimu, apakah engkau berintegritas atau tidak. Dia tahu. Haleluya. Saya selalu bilang, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, bukan suatu hal yang kebetulan. Tetapi semua di dalam rencana Tuhan, di dalam rencana Allah. Haleluya. Kalau orang ada bergereja di Jemaat Betani Peta, ada maksud dan tujuan Tuhan. Orang akan ditentukan untuk jadi penopang-penopang di gereja ini. Supaya boleh membawa jiwa datang di tempat ini. Bukan jiwa lari dari tempat ini. Haleluya. Bukan kebetulan, ada rencana Allah. Jadi kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Saya katakan bahwa Elimelek dan keluarganya secara khusus Naomi
Bukan kebetulan harus keluar dari Bethlehem. Mengapa di Israel harus terjadi kelaparan cuma khusus di Israel. Di tempat yang lain tidak dicatat bahwa ada terjadi kelaparan. Harus di Israel karena Tuhan mau Elimelek dan keluarganya secara khusus Naomi harus keluar untuk membawa Rut kepada Bethlehem. Karena rencana Allah harus terjadi. Supaya Yesus Kristus yang lahir yang disebut anak Daud boleh lahir di dunia ini. Haleluya, masuk dalam silsilah, dalam rencana penyelamatan Kristus. Haleluya, haleluya. Nanti Bapak Ferdi kalau mau isi di apa? Ibu Jane, DP judul, kita kasih judul Jo. Integritas dari Naomi. Kalau mikir renungan, saya tahu so ada di perenungan. Nanti Bu Jane pikir apa DP judul? Itu Jo, udah ini suka saya tahu. Puji Tuhan, saya tidak berpanjang kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita terima. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Kita tolong benar banyak tahu dari awal. Haleluya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi hidup dan kesempatan baru, setiap musim kehidupan. Haleluya. Percayalah, ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Di belakang semuanya itu tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kami hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau dari awal. Haleluya. Haleluya. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu saat ini mengalami pergumulan hidup. Seakan-akan apa yang kita doakan, apa yang kita serukan, Tuhan tidak mendengar, bahkan Tuhan tidak menjawab. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh lihat ada rencana Tuhan yang indah. Naomi seakan-akan marah, sakit hati. Dia bilang, jangan sebutkan aku Naomi, tapi katakan aku marah karena yang pahit yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Tapi kita boleh lihat kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana rencana Allah melalui Naomi ternyata luar biasa. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh amin, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh, amin, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Amin, amin. Harapan takkan hilang,
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Doa syukur firman Tuhan dan doa persembahan dimohon kesediaan dari Ibu Meidi. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus Tuhan. Kami mau seperti Naomi Tuhan, kemanapun kami mau berada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus Tuhan. Kami mampu bertahan Tuhan dalam keadaan sesulit apapun Tuhan. Kami mampu melihat setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mampu Tuhan menjadi berkat Tuhan. Kami mampu berintegritas kepada-Mu Tuhan. Setiap tindakan dan perkataan kami Tuhan sesuai Tuhan, seturut Tuhan dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi berkat Tuhan, sehingga kami boleh membawa rut-rut yang lain di luar sana Tuhan, untuk datang kepada-Mu Tuhan. Karena inilah Tuhan yang Engkau embankan buat kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, untuk dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau sudah ingatkan kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau memberkati hamba firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan di masa-masa mendatang Tuhan. Sehingga melalui hamba-Mu Tuhan ada jiwa-jiwa yang datang kepada-Mu Bapa. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Anak-anak hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Masa depan yang indah penuh harapan menjadi milik bagian dari anak-anak hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati usaha mata pencarian hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebagai tanda ucapan syukur kami Bapa, kami akan meletakkan persembahan. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Dan kami siap memberi, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita akan memberikan korban persembahan. Dan sementara persembahan dijalankan, ada pujian dari musik dan singers. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa, Tuhan yang luar biasa. Saya perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira
Persembahan yang sudah diberikan, Tuhan memberkati semua persembahan yang diberikan, dan acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Sekretaris. Puji Tuhan, haleluya. Tadi pujian persembahan, hati senang di dalam Tuhan. Masalah ada kadaluarsa, haleluya, luar biasa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini mari kita sama-sama melihat tayangan untuk ibadah sepekan.
Puji Tuhan, terima kasih. Jadi dihimbau lagi ya kepada seluruh jemaat untuk memperhatikan ya setiap minggu torang setayang itu warta jemaat, dan juga sudah dibagi warta jemaat. Jadi mohon ya dibaca, lebih khusus yang mau melayani ya, ada kalanya jatah lupa. Jadi sekali lagi memperhatikan warta jemaat yang sudah dibagi. Puji Tuhan, untuk itu juga pada kesempatan ini diingatkan bahwa dalam minggu ini untuk kas musik dan multimedia akan menjalankan ya open order makanan, dan nanti akan juga di-share di grup. Siapa-siapa yang akan memesan. Puji Tuhan. Dan pada kesempatan ini atas nama Bapak Gembala dan Ibu Gembala, bahkan seluruh jemaat Tuhan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Denny Tampi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir, mungkin ada tamu-tamu atau orang-orang yang baru, diucapkan terima kasih sudah bersama-sama beribadah dengan jemaat Betani Peta. Puji Tuhan. Untuk itu, pada kesempatan ini, untuk pekerjaan selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak John Tampi. Haleluya. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kembali kami jemput kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian penyembahan.
Sesungguh-sungguhnya kami mengamenkan bahwa tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kami percayai. Haleluya, di hari menjelang akhiri ibadah kami siang hari ini, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu tak putus-putusnya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala berkat dan anugerah-Mu yang Engkau selalu nyatakan di dalam hidup dan kehidupan kami. Di mana pada hari ini Tuhan, umat-umat-Mu boleh datang di dalam rumah-Mu beribadah, memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau. Dan di dalam ibadah kami siang hari ini kami boleh merasakan dan menikmati kehadiran-Mu Tuhan nyata di tempat ini. Bahkan siang hari ini kami semua umat-Mu boleh diberkati lewat firman Allah. Haleluya, kiranya firman Allah yang sudah disampaikan benar-benar tertabur dalam hati kami semua. Boleh bertumbuh berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kesempatan ini. Haleluya, kami berdoa buat seluruh jemaat pada sepanjang minggu yang akan dijalani ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, memelihara kami, melindungi kami, memberkati kami dalam setiap usaha-usaha apapun yang kami kerjakan, yang berkenan kepadamu Tuhan, memberkati. Agar dengan berkat-berkat yang Engkau karuniakan bagi kami semua, kami boleh pakai untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua seluruh keluarga, anak-anak mereka di mana saja mereka pergi berada. Kiranya Tuhan jaga, lindungi, pelihara mereka Tuhan. Sehat-sehatkanlah mereka dalam melaksanakan setiap tugas-tugas yang diamanatkan dalam hidup mereka. Terlebih-lebih Tuhan, tolong Tuhan dalam melaksanakan setiap tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Pakai urapan dia dengan urapan-urapan yang khusus untuk dapat memenangkan banyak-banyak jiwa, kemuliaan, hormat bagi nama-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Baik berkendaraan, berjalan kaki, jauh ataupun dekat. Tuhan menyertai kami, sertai di perjalanan. Hindarkan segala hal tidak diinginkan, segala mara bahaya, malapetaka, rancangan-rancangan orang yang jahat yang bisa mencelakai kami. Hindarkan semua itu Tuhan, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat sejahtera yang daripada-Mu. Nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Lebih lanjut selalu ampuni dosa, salah, kekurangan, keterlanjuran kami yang banyak kali kami perbuat di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Marilah kita kembali pulang ke tempat kita masing-masing. Bawalah rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, bahkan penghentaran Allah Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah tutup ibadah ini. Haleluya, haleluya.